Halo pemirsa Muba TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Elisa Anuiana. Inilah berita Muba sepekan selengkapnya. Baik pemirsa, setelah melalui berbagai tahapan pembentukan panitia pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024, sebanyak 726 anggota panitia pemungutan suara terpilih se-Kabupaten Musi Banyuasin resmi dilantik. Mereka yang dilantik ini akan menjalankan tugas untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024. Suara dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah melalui berbagai tahapan pembentukan panitia pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024, anggota panitia pemungutan suara terpilih se-Kabupaten Musi Banyuasin resmi dilantik Selasa 24 Januari 2023 di Gedung Dharma Wanita Sekayu. Penjabat Bupati Musi Banyuasin melalui PLT Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Muhammad Ali mengucapkan selamat kepada anggota PPS Kabupaten Muba yang baru saja dilantik. Pelantikan sebagai anggota PPS menunjukkan kapabilitas dan kepatutan mengemban amanat serta ikut berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya pemilu 2024 supaya berjalan dengan lancar, aman dan damai. Sementara Ketua KPU Muba Yupizer mengatakan sebanyak 726 anggota PPS Kabupaten Muba yang telah diambil sumpah dan dilantik. Zona 1 PPS terpilih berjumlah 291 orang yang ada di Kecamatan Sekayu, Keluang, Lais, Babat Supat, Sungai Keru, Jirak Jaya, dan Kecamatan Sungai Lilin. Zona 2 PPS terpilih berjumlah 237 orang yang ada di Kecamatan Babat Toman, Batang Harileko, Plaka Tinggi, Sanga Desa, dan Kecamatan Lawang Wetan. Zona 3 PPS terpilih berjumlah 117 orang yang ada di Kecamatan Tunggal Jaya dan Kecamatan Bayung Lincir. Sementara zona 4 PPS terpilih berjumlah 81 orang yang ada di Kecamatan Lalan. Mereka yang telah dilantik akan menjalankan tugas untuk turut mensukseskan pemilu 2024. Dari Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. Integritas, loyalitas, KPU. Boleh tepuk tangan bagi Bu Halimin yang kami hormati tentunya. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi didampingi Dandim 0401 Muba dan Kapolres Muba menghadiri pengajian akbar. Dalam rangka memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama, kedatangan mereka ini disambut puluhan ribu warga yang berada di halaman gedung Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sungai Lilin. Puluhan ribu warga Nahdlatul Ulama tumpah ruah menyambut kedatangan PJ Bupati Muba Apriyadi Mahmud, didampingi Dandim 0401 Muba Letkol Armed Dede Sudrajat dan Kapolres Muba AKBP Siswandi. Dalam kesempatan ini menghadiri pengajian akbar dalam rangka memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama di Kecamatan Sungai Lilin Selasa 24 Januari 2023. Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Fudola ini mengungkapkan kedekatan dan keakraban warga NU Muba dengan PJ Bupati Muba Apriyadi bukan terbilang baru, namun sejak tahun 2002 ketika sosok Apriyadi menjabat Kabakesra Muba. Sementara PJ Bupati Muba Apriyadi mengaku NU merupakan organisasi terbesar di dunia dan menjadi bagian yang sangat andil dalam merekatkan kesatuan NKRI. Apriyadi juga mengatakan peringatan 1 abad NU menjadi momen penting bagi masa depan NU karena momen refleksi yang tepat bagaimana NU menghadirkan dirinya ke depan. Dari Kecamatan Sungai Lilin, Tim Muba TV mengabarkan. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi podcast bersama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Muba. Podcast ini membahas hadirnya Muba Vocational Center yang mampu menciptakan tenaga kerja yang terampil, memiliki skill melalui pelatihan dan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berinovasi untuk menciptakan lapangan kerja dan terus berupaya mengoptimalkan serapan tenaga kerja lokal. Salah satunya melalui program Muba Vocational Center. Hal ini diungkapkan penjabat Bupati Muba Apriyadi saat podcast bersama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Muba, Rabu 25 Januari 2023 di kantor PWI Kabupaten Muba. Apriyadi menyampaikan didirikannya Muba Vocational Center sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengembangan dan penempatan tenaga kerja, mewajibkan setiap perusahaan yang berdomisili di wilayah Bumi Serasan Sekate merekrut tenaga kerja lokal, bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Sementara Kepala Disnaker Trans Muba Mursalin mengatakan, setelah dirintis sejak tahun 2020 dan diresmikan di tahun 2021, Muba Vocational Center ini sudah menyerap banyak sekali tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan Musi Banyuasin maupun perusahaan yang ada di luar Musi Banyuasin. Ngobrol santai tapi penuh makna ala podcast PWI Musi Banyuasin ini juga dipandu langsung oleh Yohandes. Menurut Yohandes, ini merupakan podcast pertama PWI yang langsung dihadiri oleh PJ Bupati Muba Apriyadi. Dari Skayu, Tim Muba TV mengabarkan. Puluhan tahun tak tersentuh aliran listrik, akhirnya secara resmi kawasan terisolir di Desa Ulak Kembang dan Desa Sungai Angit, Kecamatan Batanghari Leko, kini bisa menikmati aliran listrik dari PLN. Pemasangan listrik di dua desa Kabupaten Muba ini berkat kerjasama dan sinergi Gubernur Herman Deru dengan penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi serta upaya PLN untuk menerangi hingga ke pelosok daerah. Puluhan tahun tak tersentuh aliran listrik. Akhirnya Kamis 26 Januari 2023, secara resmi, kawasan terisolir di Desa Ulak Kembang dan Desa Sungai Angit, Kecamatan Batanghari Leko dengan gembira menikmati aliran listrik dari PLN yang dalam kesempatan peresmiannya kali ini disaksikan langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan PJ Bupati Muba Apriyadi Mahmud. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, persoalan pemenuhan aliran listrik tidak hanya berbicara penerangan, tetapi juga bagian dari upaya menekan angka stunting dan memaksimalkan program keluarga berencana. Sementara PJ Bupati Muba Apriyadi Mahmud mengatakan, dua desa seperti Desa Ulak Kembang dan Desa Sungai Angit merupakan desa yang berada di ujung Kecamatan Batanghari Leko dan terisolir. Dengan bisa menikmati aliran listrik dari PLN tentunya berkat dorongan dan dukungan Gubernur Herman Deru. Mantan Kadinsos Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini menyebutkan, investasi mengaliri listrik di dua desa ini tentu tidak berbicara keuntungan, tetapi komitmen untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tunggal Jaya menyelenggarakan pesta siaga yang berlangsung meriah di SD Negeri Sumbersari, Kecamatan Tunggal Jaya. Pesta siaga ini sebagai wadah mengembalikan kegembiraan pramuka di Kuaran Tunggal Jaya setelah lama terhalang pandemi. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin selaku pembina upacara. Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Tunggal Jaya menyelenggarakan pesta siaga yang berlangsung meriah. Bertempat di SD Negeri Sumbersari, Kecamatan Tunggal Jaya, Kamis 26 Januari 2023. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Musni Wijaya, sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muba, melantik pengurus Majelis Pembimbing Ranting dan pengurus Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Tunggal Jaya, masa bakti 2022 hingga 2025. Ketua Kuaran Tunggal Jaya Sugeng Riyadi dalam keterangannya menyampaikan pesta siaga ini sebagai wadah mengembalikan euforia pramuka di Kawaran Tunggal Jaya setelah lama terhalang pandemi. Sementara Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muba mengatakan pelaksanaan pelantikan sekaligus pembukaan kegiatan pesta siaga merupakan inovasi dan kemasan kegiatan yang menarik untuk menjadi motivasi semangat peserta didik yang akan dikenang hingga mereka dewasa. Dari Kecamatan Tunggal Jaya, Tim Muba TV. Pramuka Tunggal Jaya.
Pemerintah Kabupaten Muba secara resmi telah mengeluarkan surat edaran tentang pemanfaatan lahan pekarangan dalam gerakan tanam cabai merah serta pangan lainnya. Gerakan ini dimasifkan penjabat Bupati Muba Apriyadi dengan masyarakat, seluruh staf dan pegawai di lingkungan Pemkab Muba, sekolah jenjang SD, SMP, Dinas PMD, melalui TPPKK, Puskesmas dan Poskesdes serta Lurah hingga Kades. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Musni Wijaya, sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muba melantik pengurus Majelis Pembimbing Ranting dan pengurus Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Bayung Lincir, masa bakti 2022 hingga 2025, bertempat di SD Negeri 1 Bayung Lincir, Kamis 26 Januari 2023. PJ Sekda Muba melantik Camat Bayung Lincir Imron sebagai Ketua Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Bayung Lincir. Selanjutnya dilakukan pelantikan terhadap pengurus Kuartir Ranting Bayung Lincir, Jus Hanudin, sebagai Ketua dan pelantikan Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka Bayung Lincir. Gerakan tersebut dimasifkan PJ Bupati Muba Apriyadi Mahmud dengan menyasar seluruh staf dan pegawai di lingkungan Pemkab Muba, sekolah jenjang SD, SMP, Dinas PMD melalui TPPKK, Puskesmas dan Poskesdes hingga Camat, Lurah, dan juga Kades. PJ Sekda Muba ini juga berharap agar pengurus gerakan kepramukaan tidak ragu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Sementara Ketua Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Bayung Lincir, Imron, menyatakan siap mendukung surat edaran Pemkab Muba tentang pemanfaatan lahan perkarangan dalam pelaksanaan gerakan tanam cabai merah serta tanaman pangan lainnya. Dari Kecamatan Bayung Lincir, Tim Muba TV mengabarkan. Ini 1, 2. Kamu semangat Pak. 1, 2. Oke, makasih ya, selamat ya. Gambo Muba yang terbuat dari limbah getah gambir yang dikerjakan oleh masyarakat dan petani gambir di Kecamatan Babatoman akan dipatenkan sebagai produk asli dari bumi Serasan Sekate. Pendaftaran kekayaan intelektual Gambo Muba ini tidak hanya bertujuan sebagai produk asli dari Kabupaten Muba, tetapi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani gambir di Musi Banyuasin. Gambo Muba yang merupakan batik khas Kabupaten Muba yang diinisiasi oleh Tiaifada Dodi Reza bakal didaftarkan hak atas kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Gambo Muba yang terbuat dari limbah getah gambir ini akan dipatenkan sebagai produk asli dari bumi Serasan Sekate yang dikerjakan oleh masyarakat dan petani gambir di Kecamatan Babatoman. Hal ini disampaikan pada Jumat 27 Januari 2023. Apriyadi menilai pendaftaran Gambo Muba tidak hanya bertujuan untuk mematenkan Gambo Muba sebagai produk asli Kabupaten Muba, tetapi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani gambir di Musi Banyuasin. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Dr. Ilham mengatakan, ide dan terobosan yang dilakukan Pemkab Muba patut diapresiasi terlebih dalam perwujudan pendirian unit kerja keimigrasian dan mempertahankan serta melestarikan produk khas Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Skayu, Tim Muba TV mengabarkan. Kita foto. Sekali lagi. Oke, ya. Ayo, makasih nanti. Berapa ya? Sini ya. Yuk. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Berita Muba Sepekan. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi YouTube Muba TV dan channel Muba TV frekuensi 50 UHF. Saya Lisa Nena beserta seluruh kerabat kerja pamit. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.